Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, dosen pembimbing serta rekan-rekan yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Nova Armelia, mahasiswa profesional Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Pernahkah kita membayangkan di saat suara ambulans terus terdengar, di saat korban semakin banyak, dan di setiap detik sangat berharga, siapakah yang tetap berdiri di saat bencana datang? Jawabannya adalah perawat. Kita hidup di masa di mana bencana bukan lagi kemungkinan, tetapi kenyataan. Kita telah menyaksikan dimulai dari tsunami Aceh, gempa Yogyakarta, hingga pandemi. Di tengah keterbatasan, perawat selalu menjadi garda terdepan. Mereka melakukan triase, mereka menyembuhkan korban, mereka mencegah infeksi, dan mereka memberikan dukungan psikologis bagi para penyintas. Di sini saya menegaskan, perawat bukan hanya penyembuh, perawat merupakan pemimpin. Karena dari tangan yang menyembuhkan, lahirlah pengalaman. Dari pengalaman, lahirlah pengetahuan. Dan dari pengetahuan, lahirlah suara yang dapat mengubahkan sistem menjadi lebih tangguh. Dari sini saya mengangkat satu judul, yaitu Daily, dari tangan yang menyembuhkan menuju suara yang mengubah. Dari laporan State of the World Nursing 2025, dunia masih kekurangan perawat 5,8 juta. Tetapi ini bukan masalah soal angka, tetapi belum optimalnya kepemimpinan dalam perawat. Ironisnya, perawat yang sangat dekat dengan pasien seringkali berada di meja paling belakang saat pengambil keputusan. Dalam manajemen bencana, keberhasilan bukan dari berapa jumlah diselamatkan, tetapi seberapa tangguhnya sistem kesehatan, seberapa cepatnya pemulihan bagi masyarakat. Dan di sini sejalan dengan Center Framework for Disaster of Risk Reduction, yang dimana mitigasi, kesiapsiagaan, respon, dan pemulihan merupakan fase yang terpenting dalam bencana. Dan menurut WHO, sudah 82% negara yang sudah aware tentang kepemimpinan dalam keperawatan. Dan di sini apa yang bisa kita lakukan? Itu yang pertama, libatkan. Yang kedua, berdayakan. Dan yang ketiga, percayakan. Libatkan perawat dalam pengambilan keputusan. Karena keputusan bukan hanya berada di dalam ruang rapat, tetapi dari mereka yang berada di lapangan. Yang kedua, berdayakan perawat dari kepemimpinan dan advokasi. Dan yang ketiga, yaitu percayakan evidence keperawatan sebagai dasar dalam pembuatan keputusan. Karena dari asesmen, dari tindakan, dan dari evaluasi itu merupakan suara masyarakat yang terdokumentasi. Dan saat suara itu didengarkan, maka kebijakan akan lebih cepat, lebih tepat, dan lebih bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan. Ini sejalan dengan International Cause of Nurse, di mana nurse a voice to lead. Suara perawat adalah suara yang perlu didengarkan, dan suara perawat adalah arah yang menentukan sistem ketangguhan dalam keperawatan. Dan di sini saya menegaskan bahwa perawat adalah pemimpin dan perawat adalah arah dari sistem yang lebih tangguh. They heal, they live, and above all, they change the future. Sekian dan terima kasih.